seorang anak laki-laki yatim piatu bernama Harry Potter. Harry Potter tinggal di bawah tangga rumah keluarga bibinya, Petunia Dursley dan pamannya Vernon Dursley di Privet Drive nomor 4. Selama hampir 11 tahun, Harry diperlakukan buruk, diabaikan, dan tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya yang sebenarnya, termasuk bekas luka berbentuk petir di dahinya. Keluarga Dursley adalah kaum Muggle, sebutan untuk orang non-sihir yang sangat membenci segala sesuatu yang tidak normal dan berusaha keras menekan potensi sihir Harry. Hidup Harry berubah drastis saat surat-surat aneh yang dialamatkan kepada mulai berdatangan dari sekolah sihir Hogwarts. Dalam upaya putus asa untuk menghentikan surat-surat itu, Paman Vernon membawa keluarganya mengungsi ke pondok terpencil di tengah laut. Namun, tepat pada ulang tahun Harry yang ke-11, Rufus Hagrid, penjaga kunci berbadan raksasa dari Hogwarts, menerobos masuk. Hagrid mengungkapkan kebenaran mengejutkan Harry adalah seorang penyihir, dan bekas lukanya adalah akibat dari kutukan pembunuh yang dilemparkan oleh penyihir gelap terkuat, Lord Voldemort, yang gagal membunuh Harry tetapi sebaliknya menghilang meninggalkan Harry sebagai anak yang bertahan hidup yang terkenal, menjelajahi dunia sihir. Harry dibawa ke Diagon Alley, sebuah jalan tersembunyi yang ramai, tempat ia merasakan kehidupan pertamanya di dunia sihir. Ia melihat makhluk-makhluk ajaib menukarkan uangnya di bank Gringotts yang dijaga oleh goblin, membeli buku-buku sihir, dan yang paling penting tongkat sihirnya dari Tuan Ollivander. Di sana ia mengetahui bahwa tongkatnya memiliki inti yang sama, bulu ekor dari burung Phoenix yang sama dengan tongkat Lord Voldemort. Sebulan kemudian, Harry naik kereta ekspres Hogwarts dari peron 9 3/4. Di dalam kereta, ia bertemu Ronald Weasley, anak laki-laki dari keluarga penyihir berambut merah yang menyenangkan, dan Hermione Granger, seorang gadis yang luar biasa cerdas namun agak kaku. Meskipun awalnya persahabatan mereka canggung, terutama dengan Hermione, mereka bertiga dengan cepat menjadi tak terpisahkan setelah Harry dan Ron menyelamatkan Hermione dari troll gunung yang masuk ke kastil saat Halloween. Asrama Quidditch dan misteri tersembunyi di Hogwarts. Harry ditempatkan di asrama Gryffindor, asrama yang menjunjung tinggi keberanian. Better be Gryffindor! Ia segera menunjukkan bakat luar biasa dan terbang di atas sapu dan diangkat menjadi seeker di tim Quidditch Gryffindor, sebuah olahraga sihir yang sangat populer. Ia juga mulai bersaing dengan Draco Malfoy dari asrama Slytherin yang menjadi rival abadinya. Di tengah pelajaran dan kehidupan sekolah yang menyenangkan, Harry, Ron, dan Hermione secara tidak sengaja menemukan lantai terlarang di koridor lantai 3. Di sana, mereka menemukan seekor anjing berkepala 3 raksasa bernama Fluffy yang menjaga sebuah pintu jebakan. Mereka kemudian mendengar desis-desis bahwa yang dijaga adalah batu berbuah, Philosopher's Stone, sebuah artefak legendaris dan dapat memberikan keabadian. Mereka mulai curiga bahwa guru ramuan yang sinis, Profesor Severus Snape, ingin mencuri batu itu untuk Voldemort. Kecurigaan ini diperkuat oleh perilaku aneh Snape selama pertandingan Quidditch dan penampakannya yang mencurigakan di hutan terlarang, tempat mereka menemukan unicorn yang terluka
para tanda bahwa seseorang telah meminum darah unicorn untuk mempertahankan hidup cara yang keji untuk mendapatkan keabadian. Menuju ruang batu bertuah, ketika kepala sekolah Albus Dumbledore dipancing meninggalkan sekolah, Harry, Ron, dan Hermione percaya bahwa kesepakatan bagi Snape yang mereka yakini sebagai penjahat untuk mencuri batu itu telah tiba. Mereka memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Mereka menyelinap ke pintu jebakan yang dijaga Fluffy dan harus melewati serangkaian rantangan ajaib yang diciptakan oleh para profesor Hogwarts untuk melindungi batu bertuah. Fluffy, mereka menidurkannya dengan musik jebakan Hagrid, deretan setan Devilsnare. Mereka meloloskan diri dari tanaman yang mencekik jebakan Profesor Sport dipecahkan oleh Hermione. Kunci terbang, Harry dengan kemampuan terbangnya menangkap kunci bersayap yang tepat untuk membuka pintu jebakan Profesor Flitwick. Catur penyihir. Ron dengan berani memainkan peran sebagai bidak catur yang harus dikorbankan agar Harry dan Hermione bisa melanjutkan perjalanan. Jebakan Profesor McGonagall. Teka-teki ramuan. Hermione memecahkan teka-teki logika rumit untuk menemukan ramuan yang tepat untuk dilewati. Jebakan Profesor Snape. Konfrontasi dan pelajaran tentang cinta Harry melanjutkan sendirian ke ruangan terakhir. Ia terkejut bukan main ketika menemukan bukan Snape melainkan Profesor Quirrell, guru pertahanan terhadap ilmu hitam yang gagap dan gugup. Quirrell mengungkapkan bahwa dialah yang membiarkan Ron masuk dan mencoba menjatuhkan Harry dari sapunya. Sementara Snape justru berusaha melindungi Harry. Quirrell ternyata telah kerasukan oleh Lord Voldemort, yang wajahnya muncul dari bagian belakang kepala Quirrell, yang ditutupi oleh serban Quirrell. Voldemort memaksa Quirrell untuk menggunakan cermin Tarsah, Mirror of Eris, cermin ajaib yang menunjukkan hasrat terdalam seseorang untuk mengambil batu bertuah. Karena hasrat Harry murni, hanya ingin menjaga batu itu tetap aman, bukan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Batu itu secara ajaib muncul di sakunya. Dalam pertarungan yang terjadi, Harry mendapati bahwa dia memiliki perlindungan sihir yang kuat. Tubuh Quirrell terbakar saat bersentuhan dengan kulit Harry. Voldemort yang marah meninggalkan Quirrell dan melarikan diri. Sementara Quirrell ambruk menjadi debu. Harry terbangun di rumah sakit sekolah tempat Dumbledore menjelaskan segalanya. Perlindungan yang menyelamatkan Harry adalah sihir kuno yang paling kuat. Cinta pengorbanan Lily Potter saat melindunginya menciptakan segel sihir yang hidup dalam diri Harry. Itulah mengapa Quirrell tidak bisa menyentuhnya. Di akhir tahun, Harry, Ron, dan Hermione diberi poin asrama tambahan untuk keberanian mereka, yang memungkinkan Gryffindor memenangkan piala asrama. Harry kembali ke rumah Dursley bukan lagi sebagai anak yatim piatu yang menyedihkan, tetapi sebagai penyihir muda yang telah menemukan tempatnya, sahabat-sahabatnya, dan takdirnya yang luar biasa.